Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman. Ya, pada video kali ini kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang materi dan soal turunan atau diferensial. Ini merupakan materi kedua. Di sini kita akan membahas beberapa sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Kalau di video sebelumnya itu kita sudah membahas bagaimana cara menurunkan fungsi aljabar dengan menggunakan konsep limit. Sifat-sifat turunan fungsi aljabar ada 7 ya. Kita akan jelaskan satu persatu dan tentunya akan diberikan pembahasan soal-soal latihan. Sifat yang pertama di sini adalah Y sama dengan K, maka Y aksennya turunannya adalah 0. K ini adalah konstanta. Ya. Jadi kalau misalkan di sini kalau konstanta itu bilangan yang berdiri sendiri, maka turunannya adalah 0. Contoh, Y sama dengan 3, maka Y aksennya itu adalah 0. Y sama dengan min 1/2, maka Y aksennya adalah 0. Intinya semua yang bilangan berdiri sendiri, kalau diturunkan itu menghasilkan 0. Nah, kemudian kalau misalkan konstantanya itu memuat variabel Kx ya, maka Y aksennya adalah kita ambil dari koefisien variabel tersebut atau K-nya. Contoh, Y sama dengan 5X, maka di sini Y aksennya adalah 5. Ya. Terus kalau misalkan Y-nya itu katakanlah min 1/2 X, maka turunannya di sini adalah min 1/2. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian kalau misalkan Kx-nya itu X-nya berpangkat N, ya, seperti ini, maka turunannya adalah N-nya dikali ke depan, N dikali K, kemudian setelah itu berkurang 1 pangkatnya. Contoh, Y sama dengan 5X pangkat 3, ya. Kalau ini diturunkan, Y aksen sama dengan 3 dikali 5, itu 15. Kemudian X-nya, ini 3 dikurangi 1 dapatnya 2. Bisa ya? Terus kalau misalkan Y sama dengan di sini 4X kuadrat. Maka turunannya di sini adalah 2 kali 4 itu 8X. Nah, kemudian sifat yang keempat adalah penjumlahan atau pengurangan fungsi. Ini biasanya yang cukup banyak ya, memuat beberapa variabel ya. Itu kalau diturunkan, maka diturunkan seperti biasa. Contoh, Y sama dengan 5X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat. Ditambah dengan 3X dikurang 1. Maka kalau diturunkan ini, Y aksen sama dengan 5X pangkat 3 turunannya adalah 15X kuadrat. Kemudian dikurangi 6X ditambah dengan 3 ya. 3X turunannya 3. Maka terus di sini dikurangi 0. 0-nya boleh nggak ditulis. Nah, kemudian sifat yang kelima dan keenam ini adalah pembagian fungsi. Turunannya adalah U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Nanti kita berikan contoh ya untuk masing-masing dari sifat yang kelima dengan keenam. Ini perkalian U dikali V, maka U aksen dikali V tambah U V aksen. Sementara sifat yang ketujuh di sini adalah aturan rantai. Kita akan buat satu video khusus yang membahas tentang aturan rantai ya. Karena ini bisa dikatakan spesial. Soal yang pertama, coba teman-teman pahami dulu soalnya. Ya, baik. Turunannya ini kita langsung saja. F aksen X sama dengan 5X pangkat 4 ya. Karena ini di 5X pangkat 4 ini dikali ke depan. Ada di sini 1, 5 kali 1, 5. Kemudian setelah dikali, pangkatnya dikurangi dengan 1. Ini turunannya F aksen X sama dengan 2X pangkat 1 ya. 2X saja. Kemudian ini turunannya adalah dikali ke depan. Min 3 dikali minus 5, 15. X pangkat minus 3 kurang 1 minus 4. Ya, masih soal yang pertama. Coba teman-teman kerja dulu. Ya, di sini turunannya F aksen X sama dengan 1 turunannya 0. Kemudian dikurang. 2X turunannya 2 ditambah dengan ini turunannya 2 kali 3, 6X. Nah, kemudian ini tidak bisa langsung diturunkan, teman-teman. Ini harus kita ubah dulu seperti ini. Fx sama dengan X pangkat 5-nya dinaikkan. Jadi minus 5, X pangkat minus 5. Ya, ingat
sifat eksponen. Kalau misalkan pangkatnya dibawa dinaikkan, itu berganti tanda. Nah, kemudian ini tinggal kita cari turunannya. F aksen X sama dengan minus 5 dikali minus 5, 25. X pangkat minus 5 dikurangi 1, minus 6. Nah, kemudian ini tidak bisa juga langsung diturunkan, melainkan harus diubah dalam bentuk pangkat. Ini jadinya fx sama dengan 4 dikali x pangkat 3/4. Ingat sifat eksponen. Kalau misalkan di sini x pangkat m, kemudian di sini ada n. Kalau kita ubah jadi pangkat, berarti x pangkat 5 m. M per n. Seperti ini guys, ya. Nah, sekarang kita turunkan. Jadi f aksen x ini sama dengan 3/4 dikali 4. Coba ya pelan-pelan. Ini 4 kali 3/4. X pangkat 3/4 dikurangi 1. Ini berarti bisa dicoret ya. Tinggal 3x 3/4 dikurangi 1 dapatnya minus 1/4. Nah, sebenarnya jawabannya bisa sampai di sini ya. Tapi kita harus kembalikan ke dalam bentuk pangkat positif dan mempunyai bentuk akar. Maka ini kalau kita lanjutkan jadinya 3 per x pangkat 1/4 atau 3 per akar pangkat 4 dari x. Seperti ini ya. Ini kan pangkatnya 1. Bisa dipahami ya untuk nomor 1. Nomor 2, coba teman-teman kerja-kerja dulu, silakan. Ya, cara yang pertama yang bisa teman semua lakukan di sini adalah bisa kita jabarkan dulu menggunakan perkalian pelangi. Atau boleh juga dengan langsung menggunakan rumus yang perkalian U dikali V. Ya, itu dua-duanya bisa dipakai dan pasti hasilnya akan sama. Misalkan kita menggunakan U dikali V. U-nya di sini bebas saja ya, tapi kita harus utamakan yang ini U, ini V. Dahulukan ya, sesuai dengan urutan abjad ya, UV. Ini U-nya adalah 1 tambah X kuadrat, maka U aksennya adalah 1 turunannya 0, tidak perlu ditulis. X kuadrat turunannya 2X. V di sini adalah 3x tambah 7. Maka di sini V aksennya adalah 3x turunannya 3, 7 turunannya 0, tidak perlu ditulis ya. Jadi F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah dengan U dikali V aksen. Ini tinggal kita obok-obok. U aksennya 2x, V-nya adalah 3x tambah 7. Kemudian ditambah dengan U-nya adalah 1 ditambah X kuadrat. Dikali dengan V aksennya adalah 3. Nah, ini tinggal kita kali ke dalam. 2X dikali 3X berarti 6X kuadrat. 2X dikali 7 itu 14X. Kemudian ini 1 dikali 3 ya. Ini 3. Dikali ke dalam ya maksudnya. X kuadrat dikali 3 berarti 3X kuadrat. Kita tinggal jumlahkan yang sejenis. 6x kuadrat tambah 3x kuadrat itu 9 ya. 9 ya, 9x kuadrat. Kemudian ditambah dengan 14x ditambah dengan 3 ya. Saya kira begitu teman ya. Semoga bisa dipahami. Kalau misalkan cara keduanya, kalau kita mau kerja itu tinggal dijabarkan saja seperti ini. Ya, ini 1 dikali 3x. 3x. Kemudian 1 dikali 7. Coba kita hapus dulu ya yang U dengan V-nya. Ya, ini 1 kali 7, 7. Kemudian X kuadrat dikali 3X. Itu dapatnya 3X pangkat 3 ya. Kemudian ditambah dengan X kuadrat dikali 7. Itu dapatnya 7X kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita turunkan. Ini F aksen X sama dengan 3X turunannya 3. Kemudian 7 turunannya 0. 3X pangkat 3 turunannya adalah 9X kuadrat. 7X kuadrat turunannya 14X. Jadi kita peroleh 0-nya habis. Ini tinggal kita sesuaikan ya. 9X kuadrat ditambah dengan 14X ditambah dengan 3 ya. Hasilnya sama saja teman-teman.
Nomor 3, coba teman-teman pahami dulu soalnya. Ya, nomor 3 kita menggunakan rumus pembagian fungsi. Ya, U-nya adalah yang di atas 2x tambah 9. Berarti di sini U aksennya adalah 2. Kemudian V-nya adalah 3x kurang 5. Di sini V aksennya adalah 3. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus turunan pembagian fungsi, yaitu U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen per V pangkat 2. U aksennya adalah 2, V-nya 3x kurang 5, dikurang dengan U, 2x ditambah dengan 9 dikali V aksennya adalah 3. Ini tinggal dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya, V-nya adalah 3x kurang 5 pangkat 2 ya. Ini kita kali ke dalam, 2 kali 3x itu 6x, dikurang 2 dikali minus 5, min 10. Ini dikali ke dalam juga, 3 dikali 2x minus 6x, kemudian dikurangi dengan 27. Yang di bawah pangkat 2 tidak perlu kita jabarkan ya, karena biasanya kalau soal-soal pilihan ganda itu mentok sampai di kuadrat, tidak dijabarkan lagi ya. Yang dijabarkan, yang dikerja cuma yang bagian atas. 6x dengan 6x ini habis, tinggal min 10 dikurang 27, itu dapatnya min 37 per 3x kurang 5 pangkat 2. Nah, selain cara ini teman, ini ada cara siluman khusus yang berbentuk fungsinya seperti ini, fungsi linear ya. Atau bentuk umumnya seperti ini. Fx sama dengan Ax ditambah dengan B per Cx ditambah dengan D ya. Jadi ini hanya khusus untuk fungsi linear. Nah, cara menurunkannya di sini ya. Ini cara siluman ya. Ya, jadi A dikali D ini kemudian dikurangi dengan B dikali C. Kemudian dibagi dengan Cx tambah D pangkat 2. Nah, kalau kita rinci di sini, A-nya itu adalah ya harus disesuaikan dengan urutannya ya. Ini ada variabel X di depan. Jadi kalau misalkan terbalik, katakanlah X-nya di belakang, maka kita harus sesuaikan dengan bentuk umumnya seperti ini. Nah, ini kalau kita tulis menyesuaikan dengan bentuk umumnya, berarti A-nya itu 2. Kemudian B-nya 9, C-nya itu 3, dan D-nya adalah minus 5. Jadi kalau kita masukkan ke sini, F aksen X itu AD, 2 dikali minus 5 itu min 10. Dikurangi dengan BC, 9 kali 3, 27. Per CX tambah D, ini yang selalu di bawah pangkat 2. 3x kurang 5 pangkat 2. Jadi hasilnya akan sama ya. Min 10 kurang 27 sama dengan min 37. Bisa ya teman-teman untuk nomor 3. Nomor 4 silakan. Ya. Untuk nomor 4, kalau mau pakai cara U dikali V silakan. Atau kalau misalkan mau dijabarkan dulu kemudian diturunkan, itu bisa juga ya. Coba kita mulai dari penjabaran. X kuadrat dikali 7x kuadrat. Coba ya, nanti teman-teman uji dengan menggunakan U dikali V. X kuadrat dikali 7x kuadrat ini jadinya 7x pangkat 4 ya. Kemudian X kuadrat dikali X itu X pangkat 3. Nah, kemudian yang satunya, min 3x dikali 7x kuadrat itu min 21 x pangkat 3. Terus min 3x dikali x min 3x kuadrat. Kita tes ulang dulu ya. Ini x kuadrat dengan 7 berarti 7x pangkat 4. X kuadrat dikali x pangkat 3. Ini min 21 x pangkat 3 dan min 3x kuadrat. Oke, nah ini tinggal kita turunin. 7x pangkat 4 ini dikali ke depan, 7 kali 4, 28x pangkat 3 ya. Kemudian x pangkat 3 turunannya, 3x kuadrat. Ini 21 dikali 3, 63. Minus 63x pangkat 2. Ini
dikurangi dengan 6x. Berarti ini 28x pangkat 3, 3 dikurang 63 minus 60, x kuadrat dikurangi 6x. Nah, inilah hasil akhirnya f aksen x. Akan sama nanti teman-teman kalau misalkan menggunakan u dikali v ya. Nanti teman-teman semua lanjutkan ini. U-nya adalah x kuadrat dikurangi 3x. Berarti u aksennya adalah 2x dikurangi 3. Kemudian v-nya adalah 7x kuadrat ditambah dengan x. Ini v aksennya adalah 14x ditambah dengan 1. Jadi nanti teman-teman semua masukkan ke rumus f aksen x. U aksen dikali v ditambah dengan u dikali v aksen ya. Hasilnya pasti akan sama dengan yang pertama. Kalau tidak sama berarti mungkin ada kesalahan dalam perhitungan. Nah, ini seperti biasa teman-teman, latihan soal ada 5 nomor. Coba-coba teman-teman semua kerjakan ya dan diskusikan dengan rekan-rekannya. Nanti teman-teman semua boleh jadikan sebagai referensi ini dalam latihan soal. Kalau misalkan diberikan tugas atau materi dari sekolah di kelas. Baik, kita akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.